BPI Danantara resmi berdiri dengan modal awal yang mencengangkan, 1.000 triliun rupiah. Apakah ini terobosan besar atau justru ancaman baru? Lembaga ini nggak main-main. Selain mengelola dividen BUMN, Danantara punya wewenang besar, menyetujui restrukturisasi BUMN, membentuk holding investasi baru, hingga menghapus aset BUMN. Bahkan asetnya tidak bisa digugat siapapun. Ada 7 BUMN jumbo yang bakal masuk, termasuk Mandiri, Telkom, BNI, BRI, PLN, Pertamina, hingga MyNDID. Dengan kekuatan sebesar ini, pertanyaannya, apakah Danantara benar-benar akan mendorong pertumbuhan ekonomi, atau malah jadi monopoli baru yang sulit dikendalikan? Apakah kamu optimis dengan hadirnya Danantara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video debat pembahasan tentang BPI Danantara. Saya Tito Hamzah dengan NIM 2330203081. Saya sebagai moderator dan di sebelah kanan saya ada tim pro. Saya Mutiara Salsabila dengan NIM 2330203049. Saya Muhammad Arif Bagani dengan NIM 2330203043. Saya Mama Aryananda dengan NIM 2330203044. Dan di sebelah kiri saya ada tim kontra. Saya Nuraini dengan NIM 2330203054. Dan saya Putri Fatia Nabila dengan NIM 2330203057. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di forum debat mahasiswa. Pada kali ini kita akan membahas tema pro kontra kebijakan Prabowo tentang BPI Danantara. Bersama saya Tito Hamzah akan memandu jalannya debat antara dua tim. Debat ini juga akan memuat sudut pandang dari fikih siasah, hukum tata negara Islam, dan serta produk hukum Islam. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara merupakan lembaga yang bertugas mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nama Daya Anagata Nusantara diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan makna mendalam. Daya melambangkan energi, Anagata berarti masa depan, dan Nusantara merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. BPI Danantara juga merupakan badan pengelola investasi yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola aset negara senilai 980 miliar US dollar. Dan di tengah harapan besar terhadap peran Danantara, terdapat permasalahan atau kekhawatiran di tengah masyarakat. Apakah Danantara akan menjadi solusi optimis dalam restrukturisasi dan redistribusi ekonomi atau justru menghadapi tantangan yang membuatnya tampak pesimis? Baik, hari ini sudah hadir bersama kita dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda dari kedua belah pihak mengenai kebijakan ini? Kesempatan pertama, mari kita mulai dengan tim pro. Waktu kalian diberikan 2,5 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya berpandangan bahwa kebijakan Prabowo melalui BPI Danantara adalah langkah strategis untuk memperkuat kemandirian pangan nasional. BPI tidak hanya mendukung petani, tapi juga membuka lapangan kerja, serta mengatasi ketergantungan pada impor bahan pokok. Dengan pengelolaan aset yang lebih terpusat, kita dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap BUMN yang selama ini dikelola secara terpisah. Hal ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%, seperti yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya setuju dengan kebijakan ini karena Danantara dapat menjadi instrumen strategis dalam pembangunan nasional yang mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. Dengan investasi awal 20 US dollar, Saya setuju dengan kebijakan ini karena Danantara dapat menjadi instrumen strategis dalam pembangunan nasional yang mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dengan investasi awal 20 miliar US dollar. Danantara dapat membiayai proyek-proyek besar yang menciptakan nilai tambah signifikan bagi negara. Itu, transparansi Danantara dapat diaudit kapan saja oleh siapapun, termasuk masyarakat
juga sangat penting untuk memastikan pengelolaan aset yang baik. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan dari Saudara Ardi. Silakan. Kebijakan ini sangat strategis karena Danantara dapat menjadi holding company yang meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap BUMN. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi pada proyek-proyek strategis. Selain itu, pembentukan Danantara juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola aset negara secara profesional dan transparan. Kita harus melihat kebijakan ini sebagai bentuk ijtihad siasi dalam konteks negara modern. Pemimpin wajib mencari cara yang sesuai dengan zaman selama tidak bertentangan dengan syariat. Antara tetap bisa diawasi publik dan DPR. Jadi tidak semena-mena. Justru ini bentuk terobosan dalam tata kelola investasi yang lebih efisien. Baik, setelah mendengarkan pendapat tim pro tadi, mari kita beralih kepada tim kontra. Tim kontra juga kita beri waktu 2,5 menit untuk memberikan pendapat Anda, dimulai dari Saudari Aini. Disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya kurang setuju dengan kebijakan ini karena kita tidak tahu bagaimana implementasi Danantara akan berjalan. Apakah Danantara akan benar-benar transparansi dan akuntabel dalam mengelola aset negara? Apakah tidak ada risiko penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam pengelolaan aset yang sangat besar ini? Kita perlu memastikan bahwa Danantara dijalankan dengan prinsip good government dan peluncuran Danantara disambut dengan skeptisme oleh pasar, mencerminkan ketidakpercayaan terhadap efektivitas dan transparansi pengelolaannya. Saya khawatir BPI Danantara akan menambah beban birokrasi dan membuka ruang tumpang tindih dalam kewenangan. Bukannya menyederhanakan sistem, justru bisa menimbulkan konflik kepentingan. Dalam fikih siasah mengajarkan bahwa pemimpin harus menghindari segala bentuk goror atau ketidakjelasan dalam pengelolaan dana publik. Baik, selanjutnya kita dengarkan pendapat Saudari Bila. Disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya memiliki keraguan tentang kebijakan ini karena pembentukan Danantara masih memerlukan peraturan turunan yang jelas untuk memastikan implementasinya efektif. Selain itu, perlu ada kejelasan tentang bagaimana aset-aset BUMN akan dipindahkan ke Danantara dan bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan aset tersebut akan dijalankan. Kita perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tapi juga perubahan substansial dalam pengelolaan aset negara. Dan saya melihat BPI Danantara terlalu sentralistik. Dalam sistem tata negara Islam, kekuasaan dan pengelolaan harta umat harus berdasarkan syura dan transparansi. Kalau dikendalikan langsung oleh presiden, siapa yang menjamin tidak ada penyalahgunaan kekuasaan? Disinilah potensi mafsadah muncul. Baik, dari jawaban kedua belah pihak dapat kita lihat pendapat mereka yang sangat berbanding terbalik dari kedua tim. Nah, kita lanjut dengan pertanyaan kedua. Bagaimana legitimasi hukum pembentukan BPI Danantara jika dilihat dari teori kekuasaan dalam Islam? Kekuasaan ilahiyah versus kekuasaan rakyat. Baik, karena tadi kita mulai dari tim pro, maka sekarang kesempatan mengemukakan argumen kita mulai dari tim kontra. Waktu kalian sama 2,5 menit untuk menjawab. Silakan kepada Saudari Aini. Menurut Ibnu Taimiyah, kekuasaan dalam Islam harus dibatasi oleh syariat. Pemimpin tidak boleh bertindak semaunya atas nama maslahat tanpa kontrol. BPI Danantara adalah lembaga strategis, namun belum jelas apakah ia betul-betul memenuhi maslahat atau justru menambah beban politik dan ekonomi. Jadi menurut saya, secara fikih siasah, kebijakan ini belum karena tidak memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip hibah dalam kontrol publik terhadap kebijakan. Oke, pertahanan pendapat yang sama dari tim kontra. Mari kita dengarkan lagi pendapat dari tim kontra kedua, yaitu dari Saudari Bila. Disilakan. Betul, kekuasaan ini asalnya dari Allah, tapi dalam fikih siasah, pelaksanaan kekuasaan oleh pemimpin harus senantiasa mempertimbangkan prinsip syara dan ridho rakyat. Imam Al-Shastani menyebutkan bahwa jika pemimpin bertindak tanpa partisipasi umat, maka kekuasaan itu kehilangan legitimasi moral. Pembentukan BPI
BPI dan antara minim partisipasi rakyat dan terkesan eksklusif, sehingga bertentangan dengan prinsip al-riya lil al-masalah dan asas keadilan dalam Islam. Baik, nampaknya kedua tim kontra masih berada di pendapat yang sama dan kukuh dengan keraguan dan kekhawatiran dari kebijakan ini. Baik, kita lanjut dengan tim pro untuk berargumen mengenai pertanyaan tadi. Waktu Anda sama 2,5 menit, dimulai dari Saudara Ardi. Disilakan. Dalam fikih sesah, kekuasaan ilahiyah itu bukan berarti langsung dari Allah tanpa perantara. Ulama seperti Al-Mawardi menegaskan bahwa kekuasaan itu datang dari Allah, tapi dijalankan oleh pemimpin yang sah melalui proses ijtihad politik. Dalam konteks ini, Prabowo sebagai presiden dipilih oleh rakyat dan memiliki wewenang dalam membuat kebijakan seperti BPI dan antara. Jadi, ini sah secara fikih sah karena dijalankan oleh pemimpin yang sah dan bukan kekuasaan yang diktator. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada Saudara Alif. Secara Islam, pemimpin berfungsi sebagai wakil umat untuk menjaga kemaslahatan Imam Al-Ghazali dalam Al-Iqtisad fil Al-I'tiqad menyebutkan bahwa pemimpin bertugas memastikan keterwujudan kemaslahatan. Maka pembentukan BPI dan antara merupakan bentuk praktik kekuasaan syar'i karena bertujuan menjaga kestabilan ekonomi politik dan membuka akses global. Legitimasi ini sesuai kaidah tasarruf al-imam al-a'la al-ra'iyah manutun bil maslahah. Baik, selanjutnya kita dengarkan pendapat dari Saudari Mutiara. Disilakan. Baik, dalam fikih siasah kontemporer seperti yang dibahas oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili, negara modern yang berbasis pada konstitusi dan pemilu bisa dianggap sebagai bentuk aktualisasi kekuasaan rakyat yang sesuai dengan maqsaid syariah. Jadi, meski konsep kekuasaan berasal dari Allah, rakyat sebagai pemilik suara memilih pemimpinnya, dan pemimpin itu memiliki legitimasi untuk membuat lembaga seperti BPI dan antara. Ini bukan bertentangan, justru selaras dengan tujuan syariat. Oke, debatnya udah kayak final Liga Champion ya. Dua tim kuat adu argumen. Tapi ingat, di sini nggak ada VAR, jadi wasitnya tetap saya, moderator yang insya Allah netral. Baik, kita masuk ke sesi terakhir, di mana sesi ini kita akan berikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling adu argumen langsung. Nanti tim pro dan kontra bisa langsung menanggapi argumen dari tim lawan, tetapi memakai prinsip saling menghargai dan tidak memotong pembicaraan lawan ya. Baik, langsung saja kita mulai lagi dari tim pro. Disilakan satu perwakilan, 2,5 menit dari sekarang. Mengacu pada BP nomor 10 tahun 2025 yang mengatur pembentukan lembaga baru di sektor ekonomi dan politik. BPI dan antara sudah selesai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam fikih sesah seperti yang dijelaskan oleh Al-Mawardi, kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan umum dan disahkan melalui hukum positif negara. Memiliki legitimasi syar'i selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Jadi pembentukan BPI dan antara adalah sah dan dapat diterima dalam kerangka hukum Islam. Anda ini apakah menolak karena substansi kebijakannya atau hanya karena tidak suka dengan tokoh yang mengeluarkan kebijakan tersebut? Wah, debatnya makin panas ya. Semoga tetap panas kayak kopi. Bukan panas karena mic dilempar. Tenang, kita semua di sini cinta damai. Baik, perwakilan tim kontra, silakan tanggapi. Pertama-tama, kami ingin menegaskan bahwa penolakan kami terhadap BPI dan antara bukanlah karena siapa yang mengeluarkan kebijakan tersebut, melainkan karena substansi kebijakannya menurut kami tidak memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih mendalam. Dalam fikih siasah, meskipun sebuah kebijakan sah berdasarkan hukum positif negara, namun jika kebijakan tersebut tidak mencerminkan keadilan sosial atau tidak memiliki kemaslahatan yang jelas bagi umat, maka kebijakan tersebut tetap tidak bisa dipertanyakan dari perspektif hukum Islam. Tim Pro, pembentukan BPI dan antara sudah sah karena mengacu pada BP nomor 10 tahun 2025. Bagaimana Tim Pro melihat keberlanjutan kebijakan ini dari sisi keadilan sosial bagi rakyat, terutama mereka yang secara langsung akan berdampak. Dalam fikih siasah, bagaimana kebijakan ini dapat dijustifikasi jika justru berpotensi memperburuk ketimbangan sosial dan ekonomi.
apakah tidak ada kewajiban pemerintahan untuk memastikan setiap kebijakan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga adil dalam praktiknya sesuai dengan prinsip maqasid syariah? Wow, pertanyaannya tajam banget. Bisa memotong semangka tanpa pisau. Tapi tenang, bukan acara MasterChef. Ini debat fikih siasat. Baik, perwakilan tim pro, disilakan tanggapi. Pertanyaan yang sangat baik. Justru disinilah letak kekuatan dari BP nomor 10 tahun 2025 yang menjadi dasar pembentukan BPI Danantara. Kami melihat bahwa keberlanjutan kebijakan ini tidak hanya diukur dari legitimasi formal, tetapi juga dari komitmen untuk menjamin keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam maqasid syariah dalam fikih siasat. Maqasid syariah menuntut agar negara menjamin 5 hal utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebijakan BPI Danantara jika dikelola dengan benar justru berperan besar dalam menjaga dan memajukan aspek harta umat melalui optimalisasi sumber daya strategis dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Jadi kami tidak hanya berbicara legalitas, tapi juga visi keadilan jangka panjang. Karena yang kami perjuangkan bukan hanya produk hukum, tapi ijtihad siasah untuk membangun kebaikan umat melalui instrumen yang sah, terukur, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Baik, dari hasil diskusi yang telah berlangsung, kita bisa melihat bahwa kebijakan BPI Danantara memiliki sisi positif dan negatif yang perlu diperhatikan. Tim Pro menganggap ini sebagai langkah cepat untuk mencapai tujuan pembangunan dan ekonomi nasional. Sementara tim kontra menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya pengawasan yang memadai. Namun, dalam perspektif hukum tata negara Islam, jelas bahwa prinsip keadilan, transparansi, dan musyawarah tetap harus diutamakan. Dengan demikian, kebijakan ini mungkin perlu dikaji lebih mendalam dan diiringi dengan kontrol yang lebih ketat agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam yang mendasarinya. Terima kasih kepada semua peserta yang telah berbagi argumen pandangannya. Mungkin sekian diskusi kita kali ini. Saya sebagai moderator juga mewakili para anggota. Mohon maaf jika sekiranya terdapat kesalahan dalam kata-kata yang tidak pada tempatnya. Saya Ridho Hamzah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur. Nomor 3. Saya Muhammad Elgan Antara saya sebagai moderator, saya pernah Saya Muhammad Elgani moderator dan disulah karangan 3043. Saya Mutiara Sofia. Danantara, alias Kekuatan Masa Depan Indonesia. Badan baru yang akan mengelola seluruh aset dan dividen BUMN ini bakal punya pendanaan awal 300-an T dari hasil efisiensi anggaran. Plus, bonus diproteksi dari audit BPK dan investigasi KPK. Beberapa kali aku ngobrol sama Kementerian BUMN, sebenarnya Danantara punya tujuan baik. Selama ini, dividen selalu harus disetor ke Kementerian Keuangan dulu. Dan susah banget kalau mau diminta lagi. Misal, untuk balikin dana ke korban kasus Asabri dan Jiwasraya. Kalau dividennya dikelola dulu, bisa jadi subsidi silang. Cuan dari Pertamina untuk nalangin kerugian di BUMN lain. Katanya Pak Prabowo melanjutkan mimpi ayahnya yang tertunda dan malah dieksekusi pemerintah Malaysia jadi khazanah nasional berhad. Tapi kenapa tidak belajar dari khazanah dan Temasek Singapura yang diawasi lembaga audit, anti korupsi, dan laporan tahunannya terbuka untuk publik? Mimpi besar Danantara ini sangat tergantung formasi pengurusnya.
Kalau mereka-mereka lagi, orang dari pemerintahan atau partai politik, maka IHSG dan ekonomi kita mungkin akan masuk ke fase tersuramnya. Tapi kalau profesional yang masuk, semoga mereka mampu bertahan lama. Menurut kalian Danantara ini bakal jadi hero atau zero?